Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semua, semoga sehat-sehat semua. Ada yang sakit? Saya nggak apa-apa pakai kaos ya, soalnya badan saya masih keringetan terus, jadi nggak hemat kalau saya pakai kemeja. Yang 2019 itu siapa namanya? Saya lupa tadi itu. Saya Pak Iqbal. Mana Iqbal mana? Oh ya, Torik Ya, Iqbal. saya. Iqbal. Iqbal angkatan berapa 2019? Kalau yang lain angkat berapa? 2018 Pak. 18 Pak. 18 Pak. Oh, jadi Iqbal satu-satunya yang 2019 gitu. Iya Pak. Nah, Man. Bisa nggak Man? Dicariin jalan gimana caranya Iqbal biar bisa masuk ke kelompok mana Man? Ya Pak, nanti ada teman-teman yang mungkin kekurangan kelompok anggota gitu Pak, bisa dimasukin lagi. Gini ya saudara sekalian, mengerjakan analisis laporan keuangan itu butuh kerja keras. Mengumpulkan laporan yang begitu banyak. Jadi kalau anggotanya bisa lebih banyak, lebih bagus kan? Jadi pekerjaannya bisa dibagi lebih ringan itu. Itu ya, diakomodir biar semua orang dapat keanggotaan di sektor yang diminati. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kerja selama 1 semester ini. Baik, ini aduh ya Allah ya Rabbi. Mungkin bisa minum dulu Pak. Nggak bisa. Nggak sembuh-sembuh Man. Kayaknya mah banyak dosa saya sama mahasiswa. Bentar, ini masih ada yang masuk juga ya. Nanti saya takut sedikit-sedikit. Ini siapa? Nur Anjaswati. Saya baru pertama kali ketemu. Mirip Ustazah. Suka ceramah di mana? Enggak kok Pak. Oh, kirain saya Ustazah. Kalau Inayah mah kan mirip anak kecil. Inayah cocoknya masih SMP lah. Kamu balik lagi ke SMP ya Inayah ya? Jangan Pak. Downgrade Pak. Kalau saya gimana? Downgrade. Kamu mah preman. Oke. Saudara sekalian, mata kuliah ini itu akan mengganggu jika Anda tidak menguasai dengan baik. Terutama kelemahan terbesar yang saya lihat pada skripsi Anda itu adalah tidak berhasil membunyikan angka. Itu bahasa yang digunakan oleh dosen-dosen saya dulu di LAN Jakarta. Jadi dosen-dosen saya itu kan rata-rata dirjen, direktur di Kementerian Keuangan, karena kan saya sekolah kedinasan ya. Jadi kalau sekolah kedinasan itu biasanya dosennya itu pejabat publik gitu di kementerian. Terus mereka selalu mengkritik saya karena saya kalau menjawab itu berhenti pada pernyataan begini. Y sama dengan 36, titik, selesai gitu. Mereka selalu marahin saya setiap kali ngumpulin tugas itu. Iyalah, lantas apa artinya 36 katanya? Apa bunyinya? Selalu begitu. Saya awalnya tidak begitu paham. Kemudian saya tambahkan 36 enggak, ada ribunya mungkin, jadi saya tambahkan RP sekian gitu. Masih salah juga. Saya kasih penjelasan masih salah juga. Ternyata sesudah saya pahami lebih dalam, angka-angka yang timbul dari perhitungan apapun yang kita lakukan itu menjadi tidak ada maknanya kalau tidak dimaknai. Jadi kalau nanti Anda mengerjakan skripsi kan ada ujungnya itu ada sejumlah angka titik-titik. Nah, si angka itu apa artinya?
Misalkan Anda bukan bahwa ROE sama dengan 0,7. Maka pertanyaannya, lantas kenapa? Oh, kemudian Anda cari di dalam buku. Kalau ROE 0,7 itu artinya baik, Anda tulis. Oh, artinya baik, selesai. Sampai situ salah. Kalau baik terus kenapa gitu? Paham nggak maksud saya? Jadi, di dalam mata kuliah ini, saya berharap kebiasaan buruk di semester-semester sebelumnya yang tidak memaknai setiap angka yang muncul dari hasil perhitungan itu salah. Jadi, apapun yang muncul dari perhitungan Anda dalam mengerjakan soal, berikan penjelasan. Cara memberikan penjelasan itu pertama bisa dari definisi, bisa dari standar orang, bisa dari pernyataan ahli tertentu, bisa berdasarkan peraturan pemerintah, OJK, peraturan BI, peraturan apa saja. Kumpulkan semua data sebanyak-banyaknya yang menyatakan angka itu kalau berapa apa artinya. Ya, keluar. Ida penting nggak? Pak Dar. Aku suka ekspresi anak-anak. Saya tak lebarin, saya tak screenshot. Aduh. Barusan sudah kedengaran lagi suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ini istri saya senang nonton film Korea jadi keganggu. Paling nggak suka film Korea itu. Habis kuota. Masa saya kemarin beli kuota 50 giga, habis berapa ya? 2 hari, berapa hari? Mungkin bisa pakai wifi, Pak. Ini soalnya wifi saya mati, belum gajian. Man, gimana dong man, tanyain ke Win man. Saya belum gajian udah 2 bulan. Aduh. Katanya masih dihitung-hitung. Ya, beginilah nasib jadi pegawai negeri man. Gak apa-apa, gaji besar juga, yang penting mah besar. Oke, kita teruskan. Mana tadi? Oh ya ini. Ya jadi, saudara sekalian mohon diingat bahwa mulai sekarang mulailah belajar menghindari jawaban yang berhenti tiba-tiba putus gitu. Misalkan jawaban berapa DPR-nya? DPR-nya 3,2 titik selesai gitu. Nah, itu salah. Harusnya DPR 2,3. Artinya apa? Kata siapa? Buat pembanding. Apakah perusahaan lain seperti itu dan seterusnya. Itulah yang diharapkan oleh mata kuliah ini. Nah, nanti kalau misalkan kita perhatikan di dalam satu sektor itu banyak perusahaan. Jadi kalau Anda mengerjakannya sedikit orang, wah berat rasa-rasanya ya. Jadi saran saya ya berkelompok ya. Berkelompok biar bisa mengerjakan bareng-bareng. Baik, jadi mata kuliah kita itu namanya analisis laporan keuangan. Ini adalah mata kuliah yang sangat penting, setidak-tidaknya bagi saya, karena pengalaman saya menunjukkan bahwa mahasiswa saya ketika selesai sarjana, telepon pertamanya, WhatsApp pertamanya menanyakan kebanyakan tentang analisis laporan keuangan. Jadi mereka diberikan laporan keuangan, kemudian harus melakukan analisis dan mereka nggak bisa apa-apa. Jadi mohon ini menjadi bahan pertimbangan. Nah, apa yang diharapkan oleh saya ketika selesai perkuliahan ini, saya berharap Anda mampu membaca laporan keuangan. Kenapa saya tidak mengatakan Anda mampu membuat laporan keuangan? Karena laporan keuangan tidak dibuat oleh kita. Jadi laporan keuangan di dalam struktur organisasi itu dibuatnya oleh orang akuntansi. Jadi orang akuntansi membuat laporan keuangan, kita bertugas untuk melakukan analisis. Di dalam banyak hal, banyak orang bersimpang paham. Apa sih bedanya orang akuntansi sama orang manajemen? Sering bertumpang tindih dan biarkan sajalah. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Tapi dalam pandangan saya,
orang manajemen tugasnya memang semata-mata melakukan analisis. Apa yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat oleh orang lain itu. Nah, laporan inilah yang kemudian menjadi laporan yang menjadi keputusan penting. Kalau misalkan orang akuntansi menyerahkan laporan keuangan, selesai. Tidak ada kewajiban untuk memberikan penekanan harus mengambil kebijakan apa dan seterusnya. Berbeda dengan kita. Kalau orang manajemen keuangan harus justru memberikan pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh direksi terhadap laporan keuangan yang sudah tersedia itu. Nah, nanti total pertemuan kita kan ada 14 ya. Ini adalah pertemuan pertama. Buku yang digunakan, Anda boleh menggunakan buku apa saja, seperti yang saya sudah katakan, semua buku hakikat baik, yang nggak baik itu ya buku yang nggak ada. Ngerti nggak, Man? Ketawa. Iya, paham Pak Ican. Jadi, saya percaya semua buku itu baik. Ya, yang nggak baik itu buku yang nggak pernah selesai ditulis juga. Jadi, kalau Arman mau mengkritik buku, tulis dulu buku. Baru tahu rasa bahwa nulis itu susah. Kemarin ada cerita menarik nih, Man. Jadi, kami beberapa dosen bersepakat untuk menunaikan kewajiban tridharma kami untuk mulai menulis buku. Katanya tidak ada buku yang terbit setelah bertahun-tahun. Kata saya oke, saya setuju-setuju saja. Ya, for fun lah kata saya, sambil senang-senang gitu, mengisi waktu senggang. Kemudian disepakati menulis 2 buku, judulnya satu buku matematika keuangan, jumlahnya ada 10 bab, dan kemudian ada kewirausahaan, jumlahnya ada 9 bab. Kewirausahaan saya kebagian 2 bab, untuk matematika saya kebagian 3 bab. Sesudah sekitar 2 bulan, saya sudah selesai. Ternyata yang lain belum selesai. Saya bilang, nah berarti kan kita sama-sama tahu sekarang bahwa menulis buku itu ternyata bukanlah lelucon. Nah, jadi Anda mau pakai buku siapapun, saya yakin pasti itu buku bagus. Karena orangnya sudah pasti berusaha keras untuk menyelesaikannya itu. Bahwa kemudian di dalamnya ada kekurangan, ya wajar. Semua orang itu pasti punya kekurangan. Nah, yang jadi masalah itu jangan nggak pernah nulis, tapi pintar mencela kekurangan orang. Nah, saudara sekalian, saya sudah baca bukunya Pak Kasmir. Pak Kasmir ini latar belakangnya akuntansi. Saya juga sudah baca bukunya Sawir ini, latar belakangnya juga akuntansi. Kalau Marius Kohn dan Charles Gibson, saya sudah baca, dan latar belakang mereka matematika, sama seperti saya. Jadi mereka tidak berlatar belakang akuntansi. Jadi akuntansi mereka kuasai sesudah mereka menguasai matematika. Jadi ternyata di dunia internasional, ahli manajemen keuangan rata-rata berasal dari jurusan matematika yang kemudian menjadi dokter dalam bidang manajemen keuangan. Jadi bukunya malah makin banyak. Baik, ini saya sambil mengedit masuk, agak lambat-lambat, mohon maaf. Nah, pertemuan hari ini saya hanya ingin berharap Anda paham untuk apa ambil mata kuliah ini, apa urgensinya, konsep analisis laporan keuangan sudah saya jelaskan barusan, bahwa yang kita pelajari bukan membuat laporan keuangannya, tetapi membuat keputusan-keputusan penting atas laporan keuangan. Nanti pertemuan kedua itu mampu menjelaskan hubungan antar komponen pada laporan keuangan. Nah, pada pertemuan depan itu karena kita harus sudah mulai memahami hubungan antar laporan keuangan, tentu pertemuan yang akan datang Anda semua setiap sektor harus sudah pegang
minimal satu perusahaan lengkap. Saya ulang ya. Mulai pertemuan yang akan datang, Anda setiap anggota, setiap sektor minimal pegang satu laporan keuangan lengkap. Misalkan, Lutfi sektornya apa, Pi? Finansial, Pak. Financial, oke. Lutfi misalkan sektor financial, kemudian termasuk bank. Pi? Oke, misalkan Lutfi mengumpulkan Bank Mandiri dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kemudian nanti analisis yang belajar kita setiap malam itu mulai dari laporan itu. Jadi nanti pertama setiap orang harus punya satu perusahaan pegangan selain perusahaan sektor. Itu ada berapa orang jumlahnya? Temennya? Orang, Pak, satu kelompok. Oke, 5 orang. Nah, Lutfi berlima, setiap orang yang 5 orang itu, pilihlah satu perusahaan sebagai perusahaan yang akan dianalisis secara pribadi. Kemudian, jangan juga berpikir gara-gara saya katakan hanya satu perusahaan, oleh karena itu, kemudian 5 ya berarti 5 perusahaan di sektor keuangan, salah. Yang wajib untuk dianalisisnya itu adalah satu perusahaan. Lantas buat apa, Pak, saya mengambil seluruh perusahaan? Karena nanti akan saya jelaskan. Nah, hakikatnya pokoknya Anda harus melakukan minum, Bos. Mios. Siapa sih Mios Kristanto? Sudah tahu aku siapa Mios. Angkatan 17. Oh iya, Kak, monggo. Siap. Jogja hujan lagi, Bos. Ini Pak Darmawannya baru keluar. Iya, Pak. Iya, Mas. Mungkin kendala jaringan. Oke. Mau tanya kalau pembagian kelompoknya itu udah dibagi atau bagaimana? Itu berdasarkan kelompok yang dari mata kuliah keuangan perusahaan atau bagaimana? Beda, Mas. Ada yang beda, ada yang sama gitu. Pokoknya istilahnya milih sendiri gitu kelompoknya, nggak ditentuin. Oh. Berarti nanti tinggal ngelis perusahaan aja, nanti dikelompokin sesuai sektornya itu atau bagaimana? Atau udah kalian tentuin kelompoknya siapa aja? Intinya sih misalnya kelompok ini terus mau sektor apa gitu aja. Kelompok A siapa aja orangnya, mau sektor apa gitu aja sih. Oke. Oh, Zen ngulang. Zen ngulang sama wedek gila. Oh iya, Mas. Ada Zain kah? Mas jadi host ya, Mas. Jangan lupa kalau ada Pak Darmawan di ACC. Oh, di ACC. Oke. Kalau mau masuk nanti. Kirain pipit tuh emang. Hah? Gak ada pipit tuh. Coba cari pay. Gak ada. Sudah balik. aduh, mohon maaf ya, ini istri saya nyalain lagi ininya, video Koreanya di HP-nya, jadi putus lagi. Saya bom itu Korea lama-lama. Apa? Afirsa sama tuh penyuka film Korea ya? Ya Pak, jangan dibom. Memang menghancurkan itu film Korea itu.
Hancur kan. Oke, kita teruskan. Ada Mios. Iya, Mios Pak. sehat. Alhamdulillah. Udah lama nggak ngelihat kamu. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Kemana aja? Wah, berapa Pak, kilo kemarin sekarang kan- itu? Hah? Nah, Berapa kilo sekarang? berapa ya, Pak? Inaya harus Terakhir. banyak belajar nih. Aduh. Iya, Pak. Yes. Jari Inayah tuh biar badannya jadi ngebesaran. Kamu Iya, besar Pak. sendiri aja. Kapan? Setahun saya nggak ngelihat kamu kayaknya. Jarang Iya, kuliah Pak. ya? Setahun. Ya syukurlah kalau sudah ada. Ya kita teruskan ya. Jadi Iya, Pak. saudara sekalian. Nanti dalam satu sektor Anda yang macam-macam beda-beda itu, pertama setiap orang putuskan dulu satu perusahaan yang akan dianalisis. Karena nanti laporan laporan akhir semesternya itu ada dua. Pertama, misalkan analisa laporan keuangan Bank Mandiri Syariah Inayah Nadira, titik. Terus nanti ada lagi analisa laporan keuangan sektor keuangan dan perbankan. Anda harus punya satu yang akan Anda analisis secara pribadi perorangan dan kemudian harus mengerjakan yang sektoral Tugasnya ada untuk dikerjakan dikumpulkan bareng-bareng. ada yang pribadi. Gitu ya. kelompok. Ada pertanyaan sampai situ? Tugasnya? Kamu coba ditegasin, Man. Berarti tugasnya itu ada dua ya berarti, Pak? Mohon maaf Pak, konfirmasi ulang. Berarti tugasnya nanti ada dua ya Pak ya? Ya, satu yang perorangan, yang satu untuk perkelompok. Kalau yang perkelompok itu sebetulnya hanya tinggal menggabung saja, karena kan nanti saya jelaskan lah. Oh, iya. Jadi analisis itu kan kata saya tadi ada dua, ada analisis vertikal, ada analisis horizontal. Nah, ketika Anda mengerjakan yang perorangan, hakikatnya Anda sedang mengerjakan yang perkelompok. Nanti tinggal dibuat tabelnya. Jadi nanti Anda akan melihat bahwa Anda membutuhkan data punya orang lain satu sektor, gitulah kira-kira. Jadi sebetulnya tidak benar-benar Anda membuat laporan keuangan dua, yang satu perorangan, yang satu kelompok. Hakikatnya enggak. Hanya datanya terkumpul dari satu kelompok, kira-kira begitu. Kemudian nanti kita tidak ada, saya asalnya mau membuat UTS, UAS, karena kemarin di dalam rapat dosen ada permasalahan katanya penurunan tingkat kemampuan mahasiswa tentang pemahaman perkuliahan. Tetapi sesudah saya pikir-pikir lagi agak riskan juga buat saya membuat ujian, kemudian ujian tertulis dan seterusnya gitu. Saya akhirnya memutuskan tetap kembali ke gaya mengajar saya yang lama, bahwa bagi saya yang penting adalah mahasiswa ketika ke lapangan kerja itu bisa mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang serendah-rendahnya analis keuangan. Saya kemarin sudah menjelaskan tingkatan yang harus dikuasai oleh seorang sarjana keuangan. Itu kita selama itu tuh nggak ditanya-tanyain gitu kan? Nanti terakhir Jadi pokoknya garapan piye carane gitu kan? Cuma nanti tanya-tanyanya mungkin pas ke ini Istilahnya aja. nggak bakal diuji. Iya, nggak bakal diuji. Karena masa iya menguji 173 orang kan ya penting loh. Ini kepalaku geraknya kan? Iya, kira kok. Ada ruangan. Yang bilang Perlu teman-teman off cam. oke semua. Suruh aja. Nonton TV lah. Aku tabletnya buat nonton TV. Gangguan sinyal kah? Nonton apa, Man? Ikatan Cinta. Aku orang seneng ikatan cinta.
live aja lah, live TV. Iya, live TV emang. Apa ya? Net TV, SCTV. Net TV bisa jadi YouTube sih. Ruang Guru. Prime Talk. Kalau pengen hati Zomi, dai dakwah. Kayaknya enak ini deh. Nekat sekali Anda tuh di dalam itu. Lah, apa mentoknya di video cuma segitu ya? Kalau dulu ada bayanu bay, tutup mata tapi gambar. Aku ikut ya dulu. Aktivasi otak tengah. Aku ikut dulu tuh itu. Ngerti lah dulu gimana. Jadi tutup matanya tak buka dikit dulu. Jadi sama Suaranya di-unmute. gambar. Iqbal? Iqbal kelasnya A, B, C. Kemana? Ya, sambil jalan lah. Ada pertanyaan nggak untuk tugas mulai minggu depan? Jadi minggu depan Anda semua, saya sih sangat berharap Anda bisa bekerja sambil langsung di depan laptop. Tapi kalau misalkan ada yang tidak punya laptop, juga boleh menggunakan apa namanya kotretan biasa aja, pakai pensil. Yang penting ketemu jawabannya gitulah ya. Tapi kalau misalkan bisa melakukan analisis dengan menggunakan laptop, saya senang. Pakai kalkulator juga boleh, apapun lah, yang penting ketemu angkanya gitu aja dulu. Ada pertanyaan buat pertemuan yang akan datang? Analisisnya Saya penasaran. Anis, saya tanya Nis. Kita ngapain Nis? per orangnya harus pegang satu perusahaan gitu kan. Itu Pak, udah dapat perusahaan Pak. Nis, Satu orang, halo, terus? satu Ah, orang satu perusahaan. yang kau pilih. Terus? Ngapain tuh? Minggu depan kita mau ngapain? Buat nganalisis itu dulu Pak. Apa? Ayo. Anis. Saya aja sambil sakit masih inget tadi itu. Ayo, ngapain minggu depan? Minggu depan, kamu Pan? Kita minggu depan mau ngapain Pan? Suruh nyari laporan keuangan perusahaan Pak, 10 tahun gitu. Terus? Terus habis Itu 10 tahun itu kalau bisa ya. Kalau kalau bisa. misalkan berat 5 tahun juga nggak apa-apa. Terus? 10 atau 5. Terus habis itu Pan kita sekalian ngapain? dianalisis. Sekalian dianalisis Pak, yang pakai laptop itu. Apanya tuh yang dianalisis minggu depan apa? Laporan keuangannya. Ayo, Inayah, kamu ya? Nah, minggu depan ngapain, Nak? Iya Pak. Inayah, Oh, iya Pak. minggu depan ngapain kita? Itu Pak. Kalau yang tadi saya ingat itu memahami hubungan antar komponen laporan keuangan. Ah, Hubungannya. oke, benar. Ya, benar. Oh, lumayan ada yang ngedengerin, kirain pada tidur semua. Oke, jadi minggu depan itu Anda harus membawa laporan keuangan agar kemudian bisa melihat apa hubungan antar laporan keuangan. Maka yang menjadi pertanyaan penting adalah, jadi laporan keuangan yang akan dibawa itu setidak-tidaknya ada berapa itu? Bentar. Yeni, laporan keuangan itu ada berapa sih? Laporan keuangan itu Ini? ada, ya Pak, Ya, ada berapa? Udah nyari belum laporan keuangannya? Neraca, arus kas, laporan laba rugi.
Belum, Pak. Gimana? Nanti susah dapat jodoh itu kalau nggak cepet-cepet nyari laporan keuangan. Yen. Jadi laporan keuangan itu ada berapa, Yen? Seingat Yen. Struktur modal. Kan katanya tadi mau melihat kalau tidak hubungan salah- antara laporan keuangan. Gimana, Yen? Struktur modal. Apa struktur modal itu? Ada 4 apa ya, Pak? Apa aja ya? Satu. Laporan laba rugi, Terus, laporan perubahan modal, neraca, terus, laporan arus Terus? kas, sama satunya. Oh, ada 5, Pak, catatan atas laporan. nah, oke. Jadi, yang diharapkan sebetulnya totalnya ada 5, termasuk catatan laporan keuangan. Kenapa penting? Karena catatan laporan keuangan itu menyatakan apakah ketika terjadi sesuatu yang tidak lazim di dalam laporan keuangan itu kenapa. Nah, di dalam catatan itu penjelasannya. Jadi minggu depan usahakan setiap orang sudah dalam keadaan memegang satu bundel laporan yang kemudian akan kita lihat apa hubungan antar laporan itu. Jadi nanti kita akan buat pola gitu ya, atau pakai potlot juga boleh. Ini angka dari mana, sambungannya kemana. Kalau ada angka di halaman berapa, itu sambung ada di berapa. Paham ya? Nah, oleh karena itu, Anda punya 2 pilihan. Anda bisa membuka laporannya dalam bentuk PDF di laptop Anda, atau mencetak. Ya, tetapi karena mencetak laporan keuangan kan gila ya, banyak. Ya, minimal Anda boleh kalau punya kecepatan tinggi di laptop boleh, di HP boleh. Tapi kalau misalkan Anda tidak begitu yakin, dicetak aja. Terserah, itu saya nggak mewajibkan. Intinya buat saya itu begini, jangan sampai kalian nggak tahu ada angka yang muncul di salah satu lembar laporan keuangan, apa hubungannya dengan laporan keuangan di lembaran yang lain. Nah, itu yang akan kita pelajari pada minggu depan. Jadi minggu depan itu simpel saja. Buka 5-5-nya, kemudian kita lihat apa hubungan antar laporan itu. Jadi sampai kemudian kita memahami, tidak sampai untuk harus membuat laporan keuangannya, bukan. Hanya untuk mengetahui apa hubungannya saja. Ada pertanyaan untuk tugas? Nggak ada? Ini aduh, ya Allah ya Rabbi. Siapa yang kelompok selain Iqbal, siapa lagi? Semuanya udah punya? Kelompok saya belum, Pak. Mios belum? Belum, Pak. Nah, gimana itu? Mios kelas apa? ABC? Saya kelas A, Pak. Siapa ketua kelas A? Penanggung jawab kelasnya siapa? Saya, Pak. Nah, kita pastiin ya, semua teman di kelasnya masuk ke dalam struktur sektor ya. Bisa? Insya Allah, Pak. Nanti saya koordinasi lagi. Oke. Ada yang lain lagi yang belum masuk? Siapa lagi yang belum masuk ke sektor? Saya belum, Pak. Tolong, siapa? Abdul Rahim. Abdul Rahim. Kenapa belum masuk? Kamu kelas A, B, C? Kelas B, Pak. B siapa? P. Penanggung jawab kelasnya. Halo? B, siapa penanggung jawab kelasnya? Fikri, Pak. Fikri. Mana Fikri? Mana ya, anaknya nggak ada ya? Itu tolong pastiin ya. Kok bisa ada yang belum itu? Belum ada sektornya?
Terus gini, tolong yang merasa belum punya sektor industri juga proaktif untuk mencari teman yang mau menampung ya. Jangan diem gitu sakit hati nggak ada yang ngajak gitu. Udah loncat di atas gedung PEBI ngapain? Jangan ya. Cari teman ya. Bu Rahim bisa? Ya, bisa. Cari teman ya. Ini waktunya nggak kerasa loh kalau ujian kalau perkuliahan online itu tiba-tiba beres aja. Udah gitu tiba-tiba Anda wisuda, nikah, wah cepet. Ya mohon minggu depan semua orang tidak yang kebingungan sektornya apa, perusahaannya apa. Jadi harus pasti jelas karena tanpa kerjasama agak kesulitan. Tadi siapa? Jain yang mana ini? Zain Ngapik. Hah? Zain Ngapik Hidayat. Iya, Pak. Wah. Lah. Ya Allah, mahasiswa favorit saya nih. Ketemu lagi. Sehat, Jen? Alhamdulillah. Keren Jen ini memang. Sekarang Pak Ustadz sekarang di mana? Ini baru selesai ngajar ngaji? Enggak, Pak. Ini masih di rumah, Pak. Ya, kirain itu karena Gabung lagi ya? Gabung lagi, Bos. Gabung lagi. Udah absen toh, Bay? Hah? Udah absen toh? Hai. Itu di grup udah tak share. Apa? Di grup Nih. bukan Mana? ALKC. Aku ALKC aku. Bukan deh. Oh iya ALK. Oh absennya kok itu. Itu Apa ALK apa ya? itu seperti biasa. Makanya kalau bagi kelompok jangan dibiarin ke mahasiswa. Belum punya ALK. Nggak boleh. ALK apa ya? Coba itu Kalau ALK. jawabnya ALK Jen mana udah masuk lagi belum Jen? Belum, Pak. Belum lah, belum masuk ya Jen ya? Soalnya saya ada pesan penting buat Jen itu. Fikri, kamu penanggung jawab kelas BP? Iya Pak. Maaf Pak tadi di jalan Pak. Pastiin ya temennya yang belum ada ya, yang belum kebagian apa namanya? Nah, belum kebagian sektor. Coba di list deh, biar saya punya keyakinan semua orang sudah kebagian. Karena nanti kan banyak data yang juga mau digunakan untuk mata kuliah keuangan perusahaan. Nah, nanti kalau misalkan nggak punya sektor, nanti ruginya di dua mata kuliah kan sayang sekali. Jadi usahakan diselesaikan tuh soal itu. Oh Mbak baru masuk kamu Pik? Tadi masuk. Tadi masuk. Temenin ini Pak di rumah sakit jadi maaf ya Pak. Oh iya nggak apa-apa lah. Jen, mana Ya. tadi? Hadir Pak, hadir. Jen, kamu dicari Jen sama Siapa, Pak? Pak Rizaldi udah? Oh, sudah tadi Pak. Buronan tadi diobrolin di grup dosen kemana Jen? Wah ini mahasiswa favorit masuk saya kata grup, saya tapi nanti tidak saya cari. terkenali, Pak. Mana ada ini? Ya, tapi udah ketemu, udah dikasih. Sudah, dikiranya belum masuk grup, tapi sudah masuk Pak.
Oke. Sama siapa lagi? Saya yang agak khawatir itu satu orang mahasiswa saya itu. Siapa Jen Siapa? nama yang Tasik itu Jen? Huda, Pak. Huda. Ya udah. Gimana Ya. dia? Udah selesai mau kuliahnya atau gimana? Yang semester kemarin cuti dan ini baru mulai lagi. Tapi udah mulai masuk kuliah. Ya, sudah. Ya, syukurlah. Saya berharap jangan sampai putus di tengah-tengah, sayang sekali. Pandemi itu jalan paling mudah untuk dapat kuliah karena nilai jadi gampang gitu ya. Nilainya gede-gede, asal duduk pura-pura bengong padahal tidur, kameranya dimatiin, dosennya nggak tahu, kan nggak jadi masalah. Jadi usahakan selesai kuliah. Oke, ada lagi pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Mohon maaf Pak. Depan kita mulai hitungan serius. Kenapa? Berarti sektor ya Pak ya, bukan subsektor ya Pak perusahaannya. Sektor. Kan 9 kan? Iya Pak, 9. Ya. 9. Sengaja biar Anda terbiasa mencari data dengan jumlah yang banyak, terbiasa kerja keras, karena kekurangan terbesar mahasiswa MKS kita itu tidak terbiasa kerja keras. Cengeng lah, mudah sakit-sakitan kayak saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Siapa lagi yang punya masalah? Nggak ada? Ini masih ada juga yang baru masuk. Ini susahnya kalau jumlah puluhan orang tuh begini. Pertemuannya akan datang, jamnya tepat ya. Saya kira Bandung agak jauh. Jadi seharusnya kalau di Bandung sudah selesai sholat Isya, berarti di Jogja harusnya sudah selesai lagi. Betul nggak? Benar. Jadi kemarin Anda minta jam 7, saya tambah jadi 7.30 tuh sengaja biar semua selesai sholat dulu, biar saya nggak terganggu juga. Baik, kalau tidak ada permasalahan lagi, minggu depan kita akan sudah mulai belajar menjadi seorang analis keuangan. Jadi level pekerjaan paling bawah di dalam struktur perusahaan namanya analis keuangan. Belajar bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan agar kemudian kita menjadi sarjana yang layak ketika kita lulus nanti. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf sinyalnya putus-putus. Insya Allah nanti kalau honor saya sudah cair dari UIN, saya bayar Telkomnya biar wifi-nya jadi lebih bagus. Ini ada yang berdua. Putri Irwanda. Kok berdua? Sama Arum, Pak. Lah, saudaraan. Oh. Iya. Kenapa nggak pakai masker ini? Udah 1 bulan bersama Pak, udah clear. Ya udah hati-hati tapi ya. Hati-hati kalau di kosan. Saya kaget kok berdua nggak pakai masker. Hati-hati ya, jangan sampai sakit kayak saya. Susah sembuh itu, mahal penyakit. Ya, Bapak. Ketemu minggu. Ya, amin. Saya nggak tahu kenapa. Apa ada yang nyantet gitu ya? Saya nggak sembuh-sembuh. Bener ada Jen. Kan kamu Ustadz Jen. Saya takutnya ada yang ngedoain. Nggak sembuh-sembuh. Badan saya demam udah 2 minggu lebih. Nggak sembuh-sembuh. Demamnya demam panas. Tapi saya nggak tahu. Ya siapa tahu kalau Ustadz kan bisa menerawang ya. Nanti doain ya Jen ya. Serius Jen, malah ketawa kamu mah. Tegeti dulu Pak. Udah lah. Baik. Terima kasih atas pertemuan hari ini.
buat saya ini pertemuan saya anggap berhari-hari. Terima kasih atas kerjasamanya. Minggu depan kita mulai sangat serius. Semua orang dalam keadaan memegang setidak-tidaknya 1 bundel laporan keuangan selama 5 tahun untuk satu perusahaan, dan semua orang sudah tergabung dalam sektor perusahaan masing-masing. Terima kasih, semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, semoga kita diberkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Cepat sembuh. Amin amin. Terima kasih. Ini kan kapasitasnya tinggi, jadi putus-putus. Misalkan semua orang membuka layar apa disebutnya ya, jadi satu-satunya cara harus pakai saluran. Kalau kuat muncul berapa itu masih bisa jalan, tapi begitu muncul banyak kamera nyala, Telkomsel mati, nggak apa-apa. Kenapa Putri itu malah ketawa-ketawa aja? Arum Pak, vitamin arum. Udah sana pada makan dulu. Ya Pak. Ini saya baru ngelihat filenya pakai itu sekarang, pakai cadar. Alhamdulillah. Enggak Pak, ini masker bukan cadar. Cadar baru saya bilang alhamdulillah. Saya senang kalau lihat mahasiswa pakai cadar. Biasanya langsung saya kasih A. Provokator. Di UIN nggak boleh, Pak. Di UIN nggak boleh ya? Wah. Iya, Pak. Kalau di UIN nggak boleh, sama saya kasih nilai apa? Kalau di kelasnya nggak boleh Mau di UIN sekarang masih nggak boleh. Mau cadar. Masih ada aturan nggak boleh itu? Kurang tahu sih, Pak. Boleh kok, Pak. Dari aturannya Pak Yudian kalau nggak salah. Yang dulu kan? Iya, waktu awal masuk itu Pak, kita suruh ngisi yang surat janjian tanda tangan itu. Itu sebetulnya karena takut, karena pada waktu itu kan banyak orang-orang teman-teman kita yang dari HTI itu kan kebanyakan pakai cadar. Ya gitulah namanya politik. Jadi harus cari yang aman-aman. Ya tapi usahakan menurut saya ya, ikut ormas bagus, tapi jangan terlalu apa istilahnya ya, jangan terlalu serius lah. Biasa-biasa aja ikut ormas itu ya. Iya, seingat saya itu nanti kalau pas masuk ke kuburan itu nggak diselipin tuh kartu ormas itu di kartu di badan kita itu. Jadi nggak perlulah, tenang aja. Ini aja yang biasa-biasa aja. Jadi NU, jadilah NU yang baik tanpa harus menjelekkan orang yang nggak NU. Jadi Muhammadiyah, jadilah Muhammadiyah yang baik tanpa harus menjelekkan orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Anda mau jadi HTI juga terserah. Yang penting mah jangan mengganggu orang lain ya. Menurut saya semua baik-baik aja. Tapi saya kasihan aja kalau ada mahasiswa sampai nggak bisa kuliahnya gara-gara pakai cadar. Yang bener aja. Yang betul itu kalau ada mahasiswi ke kampus nggak pakai baju, nah baru nggak boleh. Masa pakai cadar nggak boleh? Boleh-boleh aja lah. Om Fikri malah yang ketawa tuh. Ini semester ini ngambil berapa mata kuliah? Yang lain sama ngasih izin juga kuliah malam. Kan PKL. Ada yang enggak, Pak. Apa? Nggak bisa kuliah sore gitu? Ya nanti kalau diganti malam semua kan ya
sampai jam 9 malam. Berat juga ya. Berapa mata kuliah total sekarang? Ada yang 9, 2, Pak. 4, Pak. Kan, Pak, benar. Oh, berat juga. Ya, baik-baiklah ngomong sama dosennya karena memang sistem di UIN itu nggak betul gitu. Harusnya praktek lapangan itu tidak bentrok dengan mata kuliah. Kita itu apa ya, aneh juga gitu. Diharapkan mahasiswanya praktek tetapi waktunya nggak ada. Ya akhirnya kayak gini lah. Tapi semoga dosen-dosennya baik-baik. Saya lihat dosen UIN itu kan baik-baik, soleh-soleh. Nama-namanya juga kebanyakan kan nama-nama Arab itu. Nggak kayak Darmawan. Aduh, Darmawan di mana Islamnya? Nggak kelihatan. Kan kalau yang lain Fatur Rahman, kan Islami sekali namanya tuh. Darmawan. Kurang Islami itu namanya. Harusnya ditambah Muhammad di depannya kayaknya. Saya juga, Pak. Udah. Udah terlalu malam, saya mau istirahat udah ya. Badan saya udah terlalu panas. Saya mau makan obat dulu. Terima kasih ya sudah menemani saya ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bos, apa nih? Ayo, Pak.